dua-duanya. Suami nggak tahu gaji istrinya, istrinya nggak tahu gaji suaminya. Iya gitu. Terus buat biaya hidup separuh-separuh gitu. Separuh. Atau kalau cowoknya lebih tinggi, cowoknya bayar uangnya gitu ya. Oh, kalau suaminya lebih tinggi, suaminya bayar biaya hidup lebih banyak gitu. Perhitungan apa ya orang Jepang? Indonesia nggak gitu. Indonesia pak cowok gitu loh, istrinya kerja juga, cowok bayar semuanya dong. Oh gitu. Iya dong. Tapi Ya, cowok kalau nggak ada duit banyak gimana? Ya bayar semuanya juga, pakai gajinya nggak ada lagi duitnya. Oh gitu. Oh, susah ya. Ternyata begitu, aku baru tahu juga. Iya, jadi bisa apa ya, gampang bisa bercerai gitu ya. Akar masing-masing. Iya gitu. Indonesia nggak kayak gitu juga. Itu kan bisa jadi masalah, maksudnya terutama cowok gitu ya. Duit ada di tangannya, terus dia kan, jangan kan, tapi ya karena cowok itu selain ada kesempatan juga harus ada duit gitu. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Kenapa Indonesia sistemnya kayak gitu ya? Aku nggak tahu juga ya, tapi Kenapa nggak mau ya? nggak mau Bisa gitu. Nggak, udah biasa. Oh, Jadi udah yang biasa. keuangan itu istrinya. Ternyata begitu Bu Gepong. Di Jepang 40 tahun yang lalu gitu, masih zaman sebelum emansipasi wanita kali ya, gaji suami itu sebenarnya diserahin ke istrinya. Jadi istrinya yang atur keuangan keluarga gitu. Nah sekarang udah beda. Nah perempuan juga bisa berkarir sama kayak cowok gitu, sama-sama. Just $67. You can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodly, you drag, you drop, you tweak some settings, and boom, video done. It'll take you just a few minutes. So, let's hear from the Doodly creator.
We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage projects. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik pere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawinin. Cara orang kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy, pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mata, si penjudi matang biru dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain.
Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Sebelum mulai, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan ini ya, mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin. Kalau ada salah dari saya sebagai dosen pengajar mata kuliah DAA ya mohon dimaafkan. Juga sama-sama seandainya ada mahasiswa yang keliru itu juga saya maafkan ya. Kita manusia biasa ya dalam berinteraksi yang pastinya kadang benar, kadang juga keliru. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yang baru ya. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi-materi sebelumnya, UTWA Quiz 2 atau materi-materi yang sebelumnya? Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, langsung saya masuk ke materi yang hari ini ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar cara untuk menganalisa algoritma ya, baik algoritma yang rekursif maupun algoritma yang iteratif ya. Maaf. Oh ya. Jadi Anda sebelumnya sudah belajar untuk menganalisa algoritma ya, baik algoritma yang iteratif maupun algoritma yang rekursif ya. Terus Anda sudah belajar menentukan kelas dari kompleksitas. Nah, kalau kelas kompleksitas itu pakai lambang misalnya big O, big theta, kemudian big omega. Nah, kalau di pertemuan ini, untuk yang pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang strategi problem solving. Nah, jadi kalau ada suatu permasalahan, Anda kan berusaha memecahkannya ya. Nah, di sini untuk memecahkannya itu ada beberapa pola atau beberapa pola pikir yang bisa membantu Anda memecahkan masalah ya. Nah, jadi kita belajar untuk mempelajari pola pikir tersebut ya. Nah, setiap pola pikir atau strategi itu menghasilkan algoritmanya sendiri-sendiri. Jadi suatu permasalahan kalau diselesaikan pakai misalnya strategi brute force, lahirlah algoritma A. Permasalahan yang sama kalau mencoba dipecahkan menggunakan strategi misalnya divide and conquer menggunakan algoritma B. Jadi satu permasalahan itu kalau dipecahkan menggunakan strategi yang berbeda-beda, setiap strategi itu akan menghasilkan algoritma sendiri-sendiri. Ya. Jadi sesuai dengan karakter cara penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Makanya ada permasalahan tertentu misalnya sorting. Kalau diselesaikan menggunakan strategi brute force, ya keluarnya algoritma misalnya selected sort, bubble sort gitu. Ya. Kemudian kalau diselesaikan menggunakan divide and conquer, itu menghasilkan algoritma misalnya merge sort. Nah, meskipun algoritma hasilnya sama-sama benar, tapi detail algoritmanya berbeda. Ya, cara penyelesaian masalahnya berbeda, tergantung dari strategi yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, strategi pertama yang akan kita pelajari di hari ini adalah strategi namanya brute force. Ya. Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan apa sih brute force itu? Jadi ada permasalahan, terus Anda selesaikan menggunakan strategi brute force. Mungkin Anda pernah mendengar brute force. Ya, ada yang bisa membantu? Jangan lupa saya mencatat keaktifan mahasiswa ya.
Jadi mahasiswa yang mau bertanya atau menjawab meskipun keliru, nah itu saya hargai ya. Nah, dengan dicatat nanti di akhir semester akan di apa namanya? Direkap ya. Nggak ada? Jadi brute force itu merupakan strategi untuk memecahkan masalah ya, atau strategi untuk nyusun suatu algoritma. Dia menggunakan pendekatan langsung ya, pendekatan langsung. Ya. Biasanya brute force itu didasarkan pada apa? Definisi dari permasalahan. Jadi dari permasalahan yang sudah dideskripsikan, terus kalau ada definisi-definisi, nah itu nanti langsung ditranslate ke algoritma tertentu. Nah itu namanya brute force ya. Jadi saya ulangi lagi, strategi yang kita pelajari yaitu brute force. Itu merupakan strategi untuk penyelesaian masalah. Maksudnya penyelesaian masalah di sini kita menyusun algoritma untuk menyelesaikan suatu problem ya. Jadi strategi penyelesaian masalah yang didasarkan secara langsung. Jadi penyelesaian masalah secara langsung, straightforward ya. Didasarkan pada problem statement. Jadi didasarkan pada uraian permasalahan dan definisi yang digunakan. Itu brute force. Nah, contoh ya. Contoh yang pertama apa? Menghitung A pangkat N. Menghitung A pangkat N. Oke. Misalnya Anda diminta untuk membuat algoritma untuk menghitung A pangkat N. Nah, ini permasalahan Anda ya. Jadi A pangkat N. Kalau Anda menggunakan strategi brute force, ya, nah, Anda menyusun algoritma langsung ya, berdasarkan uraian atau definisi. Ada yang bisa membantu A pangkat N itu apa? Silakan. Apakah A pangkat N itu? Definisinya. Nggak ada? Nah, ada yang mengartikan A pangkat N itu apa? A dikalikan A, seterusnya ya, kali A itu sebanyak N kali. Nah, ini sebanyak N kali. Nah, itu arti dari A pangkat N. Ya. Nah, kalau Anda pakai strategi brute force, maka algoritma yang Anda susun itu merupakan algoritma yang langsung mengimplementasikan ya suatu pemecahan masalah didasarkan dari definisi atau arti. Ya, kalau Anda mengambil arti A pangkat N itu A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai N kali, maka algoritma yang dihasilkan kalau versi brute force-nya itu seperti ini. Ya, misalnya hasil sama dengan 1 for I sama dengan 1 to N ya. Hasil sama dengan hasil dikalikan A. Nah, seperti itu. Nah, ini kan mengimplementasikan dari pengertian A pangkat N ini kan. Ya. Nah, sehingga algoritma ini merupakan algoritma yang versi brute force. Karena apa? Dia menyelesaikan suatu permasalahan itu secara langsung. Berdasarkan uraian permasalahan, juga berdasarkan konsep atau pengertian yang digunakan. Di sini kita mengartikan A pangkat N itu A kali A kali A sebanyak N kali kan. Nah, algoritma brute force-nya ya seperti ini. Langsung ditranslate saja. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada?
Nah, contoh lagi ya, menghitung n faktorial. Nah, buatlah program untuk menghitung n faktorial. Oke, ada yang bisa membantu mungkin versi brute force-nya bagaimana? Ya, ada yang bisa bantu? Faktorial versi brute force. Nah, jadi di sini kita cek dulu. Buatlah program untuk menghitung n faktorial. Faktorial itu apa sih? Faktorial itu misalnya n faktorial itu sama dengan apa? N ya, kalikan n min 1 kalikan n min 2 ya. Dan seterusnya sampai kali 1. 10 faktorial ya 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai 1 kan gitu. Nah, kalau Anda menggunakan strategi brute force untuk menyusun suatu algoritma, ya Anda implementasikan langsung berdasarkan definisinya. Ya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan definisi ini, nah, maka algoritma brute force-nya bentuknya seperti ini. Misalnya hasil sama dengan 1 ya. For I sama dengan 1 to N ya. Hasil sama dengan hasil kali I. Selesai. Ini merupakan translate dari makna N faktorial. Nah, itu contoh kedua dari brute force ya. Jadi brute force itu strategi pemecahan masalah. Jadi kalau Anda mendapatkan suatu problem, algoritma untuk memecahkan masalah, brute force itu penyelesaian secara langsung berdasar definisi ya, atau uraian permasalahan. Atau berdasarkan definisi. Nah, itu Anda translate secara langsung. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh algoritma brute force ya, selection sort. Ya, selection sort. Nah, ini algoritma selection sort. Ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa makna dari atau cara kerja dari algoritma ini? Ada yang bisa membantu? Nggak ada? Jadi, oke. Selection sort ya. Jadi permasalahannya ialah sorting ya. Jadi kita mengurutkan suatu bilangan yang ada di dalam array. Ya. Anggap saja pengurutannya itu dari kecil ke besar. Ya. Nah ini permasalahan kita. Yang akan kita hadapi, kita ingin untuk mengurutkan bilangan di dalam array dari kecil ke besar. Ya. Nah sekarang terurut itu apa sih? Nah, terurut itu apa maknanya? Nah, terurut itu ya ada yang mendefinisikan seperti ini. Terurut itu bilangan pertama, bilangan ke 0 itu adalah yang paling kecil. Ya. Bilangan kedua, A1 adalah bilangan yang paling kecil kedua, ya. Bilangan A2 itu adalah bilangan yang paling kecil dari ring A2 sampai selesai. Nah. Oke, coba kita uraikan ya. Kita beri ilustrasi di sini.
Jadi permasalahan kita ialah mencari bilangan ya. Mengurutkan bilangan ya. Mengurutkan bilangan. Contoh bilangan yang sudah terurut itu seperti apa? Nah, misalnya kita punya bilangan ya yang enggak terurut. Misalnya 3, 10, 1, 4, 5. Ini bilangan yang tidak terurut. Kalau kita urutkan 1, 3, 4, 5, 10. Nah, ini sudah terurut. Ya. Nah, apa sih pengertian dari terurut itu? Ingat kalau brute force itu kan kita biasanya penyusun algoritma biasanya berdasar definisi atau uraian masalah. Nah, sekarang kita artikan dulu makna terurut. Bilangan terurut itu adalah bilangan yang misalnya untuk ring ini. Nah, ring ini ya dari A0 sampai A1, 2, 3, 4, A4. Maka yang ada di A0 itu merupakan bilangan yang paling kecil pada ring A0 sampai A4. Ya. Bilangan yang ada di A1, ini A1, adalah yang paling kecil pada ring A1 sampai A4. Ya. Bilangan yang ada di A2, dia mencari bilangan yang paling kecil yang ada pada ring A2 sampai A4. Dan seterusnya. Itulah makna yang terurut. Ya. Jadi makna terurut. Kalau kita menggunakan selection sort. Kalau menggunakan pengertian tersebut. Nah, dari pengertian tersebut kita langsung bisa mentranslate makna tersebut ke dalam suatu algoritma. Ya, yaitu algoritma selection sort. Nah, ini. Ini algoritmanya ya, selection sort. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Cara kerja selection sort. Enggak ada? Nah, oke. Jadi algoritmanya ini seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya bilangan 3, 1, misalnya 4, 10. Nah, kita cari dari kiri ke kanan. Bilangan yang paling kecil. Ya. Ternyata ketemu yang paling kecil adalah 1. Ya. Kemudian 1 itu kita swap, kita tukar dengan elemen pertama. Sehingga hasilnya adalah 1, 3, 4, 10. Nah, sehingga dari ring pertama sampai ring terakhir, posisi bilangan pertama ini sudah benar. Bilangan pertama diisi yang paling kecil. Ya. Apakah sudah selesai? Belum. Ya. Untuk yang ini sudah oke. Tapi untuk yang seterusnya masih belum. Nah, sekarang kita mencari bilangan untuk ngisi yang posisi ke array 1. Ini yang A0, ini yang A1. Ya. A1 seharusnya diisi oleh bilangan yang terkecil pada ring ini. Ya. Nah, kita cari. Oh, ternyata yang terkecil adalah 3. Nah, 3 tetap. Dia artinya posisinya sudah benar. Ya. Jadi 3 itu letaknya pada A1. Karena dia merupakan bilangan terkecil, ya, mulai dari posisi dia sampai ring terakhir. Ya. Terus kita letakkan yang ini. Yang ini merupakan harusnya diisi oleh bilangan yang paling kecil dari posisi ini, posisi A2 sampai A3. Dicari, oh ternyata yang paling kecil 4.
posisinya sudah benar. Nah, ini sudah selesai ya, sudah terurut. Nah, itu adalah selection sort. Ya. Jadi dia langsung saja mentranslate dari pengertian tentang urut ke suatu algoritma tertentu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Jadi misalnya 3, 6, 9, 15 ya. Pada ring ini bilangan yang paling kecil harus ada pada posisi pertama. Seperti itu ya. Terus pada ring ini bilangan paling kecil harus ada di posisi yang pertama juga untuk ring tersebut. Ya. Pada ring ini bilangan terkecil harus ada di posisi pertama. Nah, itu makna dari terurut. Nah, ini diterjemahkan atau ditranslate secara langsung oleh selection sort, algoritma selection sort. Jadi untuk mengisi bilangan yang ini ya Anda mencari yang paling kecil dari awal sampai akhir. Ya. Terus Anda pindah ke posisi paling depan. Untuk mengisi bilangan ini, ya, Anda cari yang paling kecil dari ring ini. Anda letakkan di sini, ya, di sini, ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, ini ada permasalahan kedua ya. Brute force string matching. String matching. Ya. Oke. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa itu permasalahan brute force string matching mesin? Nggak ada? String matching ya. Jadi misalnya kita punya string. Misalnya stringnya terdiri atas angka-angka ya. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 gitu. Nah, kemudian kita mencari pola. Nah, jadi pada string ini kita cari pola ya. Misalnya yang kita cari pola 0, 0, 1. Ya. Polanya, apakah string ini mengandung pola 001? Kalau ada di posisi berapa? Nah, itu merupakan permasalahan yang namanya string matching atau pencocokkan string. Ya. Nah, algoritma string matching yang versi brute force itu bagaimana? Ya, berdasarkan definisi aja ya. Nah, jadi kalau ada pola itu maksudnya apa? Kalau kita jejer, kita letakkan, maka apa? String yang bersesuaian itu yang posisi yang bersesuaian itu sama persis semua. Sehingga untuk versi brute force-nya, nah itu seperti ini caranya. Jadi ini kita taruh 001 di sini ya. Nah, kita cocokkan satu persatu. Oh, nggak cocok. Kalau nggak cocok, kita geser ke sebelahnya. 0, 0, 1. Terus kita cocokkan, ini nggak cocok. Ini cocok, ini nggak cocok. Oh,
Kalau ada satu yang nggak cocok ya nggak bisa ya. Kita geser lagi ke sebelahnya. 0, 01. Oh, ternyata kalau dicocokkan per karakter, oh ternyata cocok benar semua. Maka pola 0, 01 itu ada di dalam string ini. Posisinya adalah dimulai dari indeks apa? A2. Nah, itu namanya brute force string matching ya, matching. Jadi pencocokan pola dari string. Nah, ini algoritmanya kalau dalam pseudocode. Nah, ini ya. String matching. Untuk for yang pertama itu untuk geser-geser tempatnya. Ya, geser-geser tempatnya. Kemudian for atau perulangan yang ada di dalam itu untuk mencocokkan karakter per karakter. Nah. Kalau misalnya ketemu, nah, maka yang dikembalikan adalah I. I itu adalah posisi awalnya ya dari pola tadi. Ya. Kalau nggak ketemu, kita mengembalikan min 1. Min 1 itu artinya nggak ketemu atau nggak ada. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau kita menemukan permasalahan, ya, kemudian kita ingin menuliskan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan, ya. Setiap strategi akan menghasilkan algoritma yang berbeda, meskipun hasilnya sama, ya. Jadi sama-sama benarnya, outputnya sama-sama benar, tapi setiap strategi itu bisa menghasilkan algoritma yang logikanya berbeda, ya. Nah, strategi yang kita pelajari di kesempatan kali ini adalah brute force, ya. Brute force itu merupakan strategi penyelesaian langsung. Biasanya didasarkan dari uraian permasalahan dan definisi yang digunakan. Artinya dari uraian permasalahan dan definisinya ya, terutama definisi, nanti kita akan langsung mentranslate-nya menjadi sebuah algoritma. Ya. Oke. Untuk slide-slide selanjutnya itu cuma contoh permasalahan dan definisi-definisinya, kemudian contoh algoritma brute force-nya ya. Sepertinya Anda kalau misalnya nggak nyoba sendiri juga nggak paham, ya. Saya lihat mungkin masih terbawa suasana Lebaran. Anda mungkin masih belum begitu konsentrasi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya kita cukupkan sampai di sini agar Anda mau mencoba. Nanti untuk jam praktikum akan saya isi dengan tugas brute force, ya. Nah, insya Allah untuk jam praktikumnya saya isi dengan tugas. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Pak.